Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Desputri Amelia di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah. Amin. Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah sarapan? Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu sarapan sebelum sekolah ya. Hari ini kita akan belajar tentang bencana alam yang ada di buku tematik tema 8 subtema 4. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan Ibu dengan cermat ya. Anak-anak, tahukah kalian apa itu bencana alam? Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Sekarang mari kita baca teks berikut. Bencana alam. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan, manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan longsor. Nah, selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca teks berita. Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di Desa Sukamaju. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang terjadi dengan Desa Sukamaju? Ya, benar. Desa Sukamaju mengalami bencana alam angin topan. Kemudian, mengapa mereka berterima kasih? Ya, benar. Mereka berterima kasih karena sudah mendapat bantuan. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam, bencana yang menimpa Desa Sukamaju. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk Desa Sukamaju. Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing.
Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Nah, anak-anak, sekarang ada beberapa macam bencana alam. Yang pertama, ada angin topan. Angin topan terjadi karena adanya tekanan udara yang sangat berbeda sehingga tekanan udara tersebut membuat sebuah pusaran dalam sistem cuaca. Nah, angin topan ini lebih banyak terjadi di samudra karena tekanan udaranya yang lebih berbeda dibandingkan dengan tekanan yang ada di daratan. Yang kedua ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Yang ketiga ada tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Su artinya lautan, nami artinya gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Yang keempat ada gunung meletus. Gunung meletus merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya gunung meletus dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Yang kelima ada banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan saat terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Bencana banjir biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai, serta sistem saluran dan kanal penampungan banjir buatan tidak mampu menampung air hujan yang mengakibatkan air hujan tersebut meluap. Yang keenam ada tanah longsor. Tanah longsor adalah tanah yang turun atau jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tidak sedikit tanah longsor terjadi saat ada orang atau pemukiman di atas tanah yang longsor atau di bawah tanah yang jatuh. Yang ketujuh ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang diakibatkan oleh faktor alam seperti akibat sambaran petir, kekeringan yang berkepanjangan, dan lain sebagainya, termasuk karena ulah manusia. Kebakaran hutan menyebabkan dampak yang luas, akibat asap kebakaran yang menyebar ke banyak daerah di sekitarnya. Hutan yang terbakar juga bisa sampai ke pemukiman warga, sehingga bisa membakar habis bangunan-bangunan yang ada. Yang terakhir atau yang kedelapan ada kekeringan. Kekeringan atau kemarau dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi ini. Kekeringan terjadi karena adanya pergantian musim. Pergantian musim merupakan dampak dari iklim. Pergantian musim dibedakan oleh banyaknya curah hujan.
Nah, itu saja penjelasan yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian tidak puas dan mencari tahu informasi lebih banyak lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.